Tuhan Yesus, peristiwa penyaliban-Mu Tuhan Yesus sangat dahsyat, dan di dalamnya ada rancangan-Mu bagi segenap umat manusia, sehingga kami semua diselamatkan. Itu sebabnya ya Bapa, kami ingin naikkan syukur senantiasa, karena Bapa maha baik, Tuhan Yesus maha baik, Roh Kudus maha baik, menuntun kami ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kami. Biarlah kami yang datang ke rumah-Mu di tempat ini ya Bapa, mendapat jamahan dari Tuhan Yesus. Engkau memeluk kami, Engkau memberkati kami, Engkau menumpangkan tangan kepada kami semua, sehingga pada waktu kami pulang nanti berbeda pada waktu kami datang. Kami akan membawa kemuliaan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami, sehingga kami yang bekerja di rumah, bekerja di kantor, bekerja di tempat usaha kami semua mendapat berkat yang berkelimpahan. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Emas dan perak milik-Mu, dan Engkau memberikannya kepada orang yang berkenan kepadamu. Kami minta ampun bagi jemaat-Mu yang tidak hadir hari ini, apapun alasannya. Kami mintakan ampun ya Tuhan, supaya lain kali mereka lebih setia lagi mengutamakan Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, ada kabar baik Saudara bahwa Amerika dan Iran sudah berdamai. Ya, Tuhan dengar doa orang-orang percaya. Kalau mereka berdamai, maka Selat Hormuz bisa dilalui oleh kapal-kapal tanker, sehingga bahan bakar bisa turun drastis. Ya, kita percaya doa orang benar besar kuasanya. Makanya saudara, jangan ragu berdoa kepada Tuhan Yesus, sebab doa kita sampai ke tahta Bapa di surga. Puji nama Tuhan. Saudara, juga kita tidak boleh bosan membaca Alkitab, ya. Alkitab khususnya bacaan ini, Tuhan Yesus disalibkan, berulang-ulang kita sudah baca, ya, kita membaca dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kembali lagi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan kita mendapat hal-hal yang baru. Biarlah Tuhan Yesus menjadi pusat kehidupan kita. Jesus be the center of my life, ya. Jadi hidup kita harus berpusat kepada Tuhan Yesus. Kalau kita berpusat kepada Tuhan Yesus, apa yang kita butuhkan pasti Tuhan akan penuhi, ya. Baik kesembuhan, baik berkat, baik damai sejahtera, apapun kita boleh merasakannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan Yesus. Semua peristiwa tentang Tuhan Yesus itu ajaib, ya. Bahkan sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya, dan semuanya digenapi oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk ke dalam tema kita, saudara, seperti biasa ada 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, yang pertama, dia berdoa buat orang-orang yang menganiaya dia, yang membunuh dia, yang menyalibkan dia. Dia berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, kalau mereka tahu, pasti mereka tidak akan melakukannya, saudara. Itulah kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan pada kita, doakanlah musuhmu, ya, berkatilah musuhmu, doakan mereka supaya mereka boleh mendapat berkat daripada Tuhan Yesus. Yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka. Seperti doa Bapa kami juga, ya, ampuni kesalahanku seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang kedua, perkataan di Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia berkata kepada orang yang di sebelahnya. Ya, saya nggak tahu sebelah kanan atau sebelah kiri, karena nggak ditulis sebelah kanan atau sebelah kiri. Salah satu dari mereka bertobat pada waktu itu, mengatakan, Tuhan, kalau Engkau sampai ke sorga, ingatlah akan aku. Tuhan Yesus katakan, hari ini juga Engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya, puji Tuhan. Ini juga meneguhkan kita bahwa kalau kita mati di dalam Tuhan Yesus, maka kita tidak pergi kemana-mana. Kita pergi ke rumah Bapa, ke Taman Firdaus Tuhan.
Yang ketiga, dia berkata kepada ibunya, "Ibu, ini anakmu." Dia menunjuk murid-muridnya. Dia menunjuk juga murid-muridnya, "Ini ibumu." Dan pada saat itu mereka saling mengasihi. Ya, ibu Tuhan Yesus boleh tinggal di rumah murid-muridnya. Ya, itulah kasih Tuhan mempersatukan kita di dalam Tuhan Yesus, ya. Jadi kita semua bersaudara di dalam Tuhan. Ya, walaupun kita dari latar belakang beda, dari suku yang berbeda, tetapi di dalam Tuhan Yesus kita semua bersaudara. Ya, puji Tuhan. Yang keempat, Tuhan Yesus berteriak, "Eloi, Eloi, lama sabatani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dengan terpaksa Bapa harus meninggalkan Tuhan Yesus karena pada saat itu Tuhan Yesus sedang menanggung dosa umat manusia. Begitu banyak dosa yang ditanggungnya sehingga Bapa harus melepas dia. Ya, sebabnya Tuhan Yesus tidak pernah berpisah dengan Bapanya. Ketika dia berpisah, dia berteriak, "Mengapa engkau meninggalkan aku?" Ya. Yang kelima, saudara, yang ini kita akan nanti renungkan. Tuhan Yesus berkata, "Aku haus." Ya, aku haus. Ya, memang kalau orang mengeluarkan banyak darah, pasti dia haus, saudara. Ya, dia begitu haus, ya, dan itulah yang akan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Yang keenam, yang katakan sudah selesai. Semua nubuatan sudah digenapi bagi Tuhan Yesus. Dan yang ketujuh, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. "Ya Bapa, kuserahkan nyawaku kepadamu." Haleluya. Puji nama Tuhan. Hari ini kita ambil tema tentang haus yang mengubah sejarah. Ya, Tuhan Yesus betul-betul haus pada waktu itu. Saudara, bacaan tadi yang kita sudah baca di ayat yang ke-28. Saudara, waktu saya SMP, saya tinggal di Cempaka Putih, dan saya suatu kali pagi-pagi benar jam 4 saya sudah bangun, saya lari pagi. Ya, dari daerah Galur itu sampai ke dulu ada tempat pabrik Coca-Cola gitu, saudara, dia apa namanya yang ya. Nah, saudara, begitu jauh, kurang lebih 3 km saya berlari, dan saya nggak bawa tumbler, nggak bawa tempat minum, nggak bawa air. Ya, 3 kilo saya lari tanpa berhenti, dan ternyata hausnya luar biasa. Ya, luar biasa hausnya, saudara. Nah, pada waktu itu daerah itu belum ada orang dagang, belum apa gitu ya, masih sepi. Dan itulah saya merasa bahwa Tuhan Yesus jauh lebih haus daripada itu semua, saudara. Betul-betul dia haus, saudara. Tapi yang dia terima apa? Dikasih anggur asam. Ya. Kasihan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus haus supaya kita nanti boleh mendapat air kehidupan. Ya, itulah sebabnya, saudara, Tuhan mau mengingatkan kita. Aku haus adalah suatu bukti bahwa Tuhan Yesus itu 100% manusia. Kalau Allah merasa haus enggak? Enggak, Tuhan enggak akan haus, saudara. Tetapi Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia 100% juga manusia. Di kemanusiaannya itu merasa haus yang luar biasa. Bahkan dia juga merasakan yang lain-lainnya seperti kita rasakan. Kalau kita pernah merasakan lelah, dia juga merasakan lelah. Waktu dia mengunjungi seorang wanita di sumur Samaria, dia berjalan berpuluh-puluh kilometer, saudara, sampai di sana tengah hari. Saudara tahu daerah sana panasnya luar biasa. Ya, dia juga merasa haus. Sampai dikatakan, "Berilah aku minum." Nah, juga Tuhan Yesus merasa ada tekanan yang luar biasa di dalam pelayanannya. Kalau kita pelayanan kayaknya mulus-mulus saja ya. Kita ketemu sama orang yang baik-baik saja. Tapi Tuhan Yesus ketemunya sama ahli Taurat, orang Farisi yang terus mengkritik dia, terus mencobai dia. Ada tekanan yang begitu luar biasa dialami di dalam pelayanannya. Makanya saudara, kita melayani jangan mengeluh, karena pelayanan kita ini enjoy. Amin. Ya, walaupun ada gesekan biasa-biasa aja. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kamu. Tuhan Yesus juga dihina sama orang-orang, saudara. Ya, pada waktu dia
diadili oleh Pilatus, diadili oleh Kayafas, dia diludahi, dia ditampar, dia dipukul, dia dimahkotai duri. Ada begitu banyak penghinaan, ada begitu banyak siksaan yang dialami saudara. Dia dicambuk 39 kali dengan cambuk yang berduri besi saudara. Begitu sakitnya luar biasa, semata-mata untuk kita semua. Makanya saudara dan saya harus terus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena dia berkenan menggantikan kita semua. Ternyata saudara, Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi. Jadi Tuhan Yesus itu bukan sekedar korban, ya, dia korban karena kita saudara. Tetapi dia juga adalah seorang sutradara. Jadi peristiwa tentang penyaliban Tuhan Yesus itu sutradaranya dia saudara. Dia dengan rela menyerahkan dirinya, ya. Kalau sutradara atau pemain sinetron atau apa, mereka tidak mengalami kesakitan apa-apa. Ya, kalau mereka kelihatannya sakit itu bohong-bohongan saudara. Tetapi sutradara ini memerankan dirinya sendiri sebagai orang yang harus tersiksa, orang yang harus dipukul, diejek, diludahi, di semuanya. Itu bukan bohong-bohongan, itu betul-betul terjadi di dalam dirinya untuk semata-mata saudara dan saya. Makanya harusnya kita terus berterima kasih sama Tuhan Yesus. Amin. Seluruh hidup kita ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia begitu mengasihi kita lebih daripada yang lain, saudara. Nah, apa tindakan iman bagi kita, saudara? Akuilah bahwa kita ini orang-orang yang suka haus juga, saudara. Kita tidak boleh menjadi orang yang pura-pura kuat. Kita semua lemah loh. Gak ada orang yang kuat. Semua kita lemah, semua kita butuh Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudara akui kelemahan kita. Ya, akui kekurangan kita. Akui keterbatasan kita. Kalau kita mengaku dosa kita, maka Dia Tuhan Yesus setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terus jangan malu-malu mengakui dosa kesalahanmu di hadapan Tuhan. Karena ketika kita mengakui Dia setia dan adil, Dia mengampuni dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Jangan kita bela diri, saudara. Jangan kalau kita bersalah kita mengatakan ini gara-gara dia ini. Enggak, saudara. Setiap kita tidak lepas dari kesalahan. Kemudian mari kita datang kepada Tuhan Yesus yang bisa memberikan air kehidupan buat kita. Teko kita, bejana kita yang kadang udah kosong, saudara. Ya. Tempat air kita kadang-kadang sudah kosong. Kita butuh Tuhan yang memberikan air hidup itu kepada kita sehingga kita punya pengharapan lagi. Kita punya masa depan lagi di hadapan Tuhan Yesus. Kalau kita mau membawa teko kita atau tempat minum kita ke hadapan Tuhan Yesus. Kemudian saudara, mari kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu menggenapi semua janji-janji Tuhan. Semua nubuatan-nubuatan digenapi. Sampai kata-kata aku haus saja itu digenapi. Padahal itu tertulis 1000 tahun yang lalu dikatakan oleh Daud. Walaupun Daud pada waktu itu tidak disalibkan, tetapi dia diizinkan Roh Kudus mengucapkan aku haus, ya. Dan itu adalah nubuatan yang telah digenapi oleh Tuhan Yesus. Janji Tuhan Yesus, saudara, tidak pernah gagal. Kalau engkau percaya sama Tuhan Yesus, percayalah bahwa Dia tidak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Kalau kita banyak gagalnya, ya kan? Tapi Dia nggak pernah gagal. Makanya kalau Dia menjanjikan berkat sama kita, saudara jangan pernah berhenti berharap. Karena apabila waktunya nanti, maka pengharapan itu pasti akan terjadi. Tetapi kalau kita putus asa, ya Tuhan cuma janji doang, saya nggak ngalami janji Tuhan, maka kita nggak akan ngalami. Tapi bagi orang percaya, saudara percaya
bahwa rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, hari depan penuh pengharapan. Percaya, gak ada pilihan. Saudara percaya saja. Mungkin belum hari ini, mungkin masih minggu depan, bulan depan, tahun depan, tapi janjinya pasti akan digenapi. Bahkan mungkin belum pada generasi kita, mungkin nanti anak cucu kita diberkati. Tuhan berjanji akan memberkati sampai keturunan ketiga dan keempat bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Maka saudara percaya saja, amin. Karena memang Dia yang berjanji, Dia sanggup untuk melakukannya. Ya, janji Tuhan Yesus itu menghidupkan kita semua. Yang ketiga, saudara, ketika kita sudah diberkati, ketika kita sudah diberikan air hidup itu, biarlah kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kalau saudara sudah diberkati sebagai orang yang diselamatkan, tentu saudara dan saya punya tanggung jawab untuk juga berdoa buat orang lain supaya orang lain juga diselamatkan. Itu sebabnya kita berdoa tiap hari, Tuhan selamatkan orang-orang yang ada di sekitar kami, selamatkan orang-orang yang ada di Perumnas 1, selamatkan orang-orang yang ada di Bekasi, selamatkan orang-orang yang ada di Indonesia. Itu kewajiban kita, saudara. Karena kita sudah diselamatkan. Tuhan mau ketika kita diberkati, kita harus juga menjadi berkat. Itu sebabnya saudara harus doa keliling, ya kan? Gak ada salahnya. Kalau saudara ada di toko, saudara ada di kantor, saudara ada di jalan, gak ada salahnya saudara berdoa, ya, bagi lingkungan, bagi kota kita, bahkan kesejahteraan kota kita adalah kesejahteraan kita semua. Setelah kita minum dari Tuhan Yesus, sekarang kita mau menuang air yang dari Tuhan Yesus buat orang-orang lain. Saudara rindu nggak orang lain mengalami damai sejahtera? Bahkan musuh-musuh kita, orang-orang yang membenci kita, biar Tuhan kasih damai sejahtera. Sebab kalau mereka dikasih damai sejahtera, mereka nggak akan jadi berbuat jahat lagi sama kita. Sebabnya saudara, biar kita terus berdoa kepada Tuhan Yesus bahwa Dia yang mengasihi kita, biarlah Dia juga mengasihi orang-orang di Indonesia ini. Kita percaya bahwa Indonesia pasti baik-baik saja, ya. Kalau kita percaya, nanti Indonesia dipulihkan sama Tuhan Yesus, korupsi dihabiskan, dihancurkan oleh Tuhan Yesus, yang jahat dihancurkan oleh Tuhan Yesus, maka semua yang baik kita akan alami di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan berkata bahwa kesejahteraan kota kita adalah kesejahteraan kita, biarlah kita berdoa buat kota kita. Nah, saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam diri kita ini, saudara, ada karunia-karunia Roh Kudus buat kita semua. Ya, ada 9 karunia Roh Kudus, karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia membeda-bedakan bermacam-macam roh, karunia bernubuat, karunia berbahasa roh, dan karunia menafsirkan bahasa roh. Nah, semua karunia itu diberikan Tuhan buat gerejanya. Jadi kalau saudara dapat karunia dari Tuhan Yesus, baiklah kita boleh menjadi berkat buat gerejanya. Biarlah nama Tuhan Yesus terus dimuliakan di dalam kehidupan kita. Kita yang punya karunia hikmat, biarlah kita juga boleh menjalankan hikmat itu di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai doa penutup kita lihat, saudara, Bapa, terima kasih untuk Tuhan Yesus yang mau haus dan lemah supaya kami kuat dan kami dipuaskan. Biarlah di GB Hati Kudus dinyatakan kedaulatan Tuhan Yesus atas setiap kehausan jemaat-Mu. Jadikan kami gereja yang enggak cuma datang minum, tetapi juga mendapatkan air kehidupan, dan di dalam nama Tuhan Yesus saja. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kalau Engkau mengalami kehausan yang luar biasa, itu karena Engkau rindu agar kami mendapat air kehidupan dan kami tidak haus lagi sampai selama-lamanya. Kalau kami sudah mendapat air kehidupan, biarlah kami ingat orang-orang lain yang belum mendapat air kehidupan dari Tuhan Yesus, supaya mereka diberikan hati yang baru dan roh yang baru,
sehingga mereka dapat percaya dan diselamatkan. Kami mengucap syukur juga buat campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Bahkan dunia ini ada di dalam rancangan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau sudah mendengar, menjawab doa anak-anak-Mu di seluruh dunia, agar dunia ini berhenti di dalam berperang, biar semuanya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang di dunia ini. Berkati orang-orang yang sudah mengupayakan perdamaian dan akan menjadi berkat bagi semua orang di seluruh dunia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat harga-harga pangan, harga-harga energi di Indonesia, biar semuanya bisa stabil kembali, turun kembali, biarlah dolar juga bisa turun kembali, dan kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat campur tangan-Mu bagi bangsa, bagi negara Indonesia. Segala puji, hormat, syukur bagi Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Amin.